Assalamualaikum, selamat pagi, mahasiswa dan mahasiswi Prodi Teknik Elektro. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan topik luas bidang datar dan volume benda putar. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang harus kita pelajari. Mengapa? Karena penerapannya dalam teknik kelistrikan atau teknik elektro untuk matematika dasar yang terkait dengan luas ataupun volume sering kita jumpai. Metodologi pengajaran yang digunakan yaitu ceramah, latihan soal, dan aplikasi dalam bidang keteknikan ya. Untuk penilaiannya bisa kita lihat seperti biasa, saya melihat kehadiran mahasiswa via Zoom, kemudian keaktifan mahasiswa dalam bertanya jawab di grup WA, ketepatan penjelasan dan ketajaman analisis materi dalam menyelesaikan soal latihan atau permasalahan yang disajikan. Yang keempat, etika dan norma yang diharapkan di kelas adalah kesopanan, toleransi, dan santun dalam mengutarakan pendapat, disiplin waktu dalam pengumpulan tugas, dan yang terakhir adalah kebijakan terkait dengan absensi minimal ya 75% ya harus mempunyai tingkat kehadiran yang selalu kontinu. Ya, artinya 75% dari 100% itu mahasiswa selalu hadir baik dengan via Zoom ataupun melalui respon dan interaksi yang kita laksanakan di grup WA. Nah, untuk bahasnya, adapun materi yang perlu diketahui ya untuk mempelajari luas dan volume benda putar ini, diperlukan pemahaman terkait dengan integral dalam menghitung ukuran geometris dari suatu kurva atau bangun. Luas bidang digunakan untuk menentukan besarnya daerah di bawah kurva suatu fungsi pada interval tertentu, sedangkan volume benda putar diperoleh ketika daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu koordinat sehingga membentuk bangun ruang 3 dimensi. Perhitungan volume dapat dilakukan dengan metode cakram, cincin washer, atau kulit silinder, tergantung bentuk rotasinya. Konsep ini sangat penting dalam bidang teknik, khususnya untuk menghitung luas penampang, kapasitas pipa, tangki, kawat, maupun komponen berbentuk silinder atau tabung. Sehingga keterampilan penggunaan atau penerapan integral dalam konteks luas dan volume akan sangat bermanfaat secara teoritis maupun secara aplikatifnya. Untuk capaian pembelajaran yang mau dituju adalah yang pertama mampu menghitung luas bidang datar dan volume benda putar. Nah, dalam bidang terapan teknik kelistrikan ini ya bisa jadi diterapkan dalam suatu bentuk ya atau benda yang digunakan misalnya pipa ya, kawat ataupun bentuk yang lain ya yang ada kaitannya dengan luas dan volume dan diminta untuk mencari perhitungannya. Nah, jadi dalam matematika dasar ini bisa juga diterapkan dalam penerapannya di bidang teknik elektronikanya ya atau elektriknya. Nah, seperti biasa, daftar pustaka atau referensi yang digunakan adalah 3 buku ini, dari De Mursita, Harobertus, dan dari De Warsoma. Apabila diperlukan buku atau referensi yang lain, diperkenankan dan diperbolehkan sekali, sehingga menambah ya pemahaman ya dan bisa mengeksplor materi ini secara lebih dalam bagi mahasiswa dan mahasiswi yang mengerjakan soal-soal latihan mandiri ataupun ingin memperluas materi atau cakup bahasan yang sedang kita bahas pada pertemuan ini. Seperti biasa, saya akan menyampaikan 7 nilai dasar yayasan atau 7 nilai NDY atau 7 NDY ya, yang harus diketahui dan diterapkan mahasiswa dalam kehidupannya, baik dari pola pikir ataupun dalam bersikap sebagai suatu individu dan makhluk sosial di dalam lingkungan atau komunitas yang ada di lingkungannya ya. Yang pertama, menjaga kemunian akidah tauhid dan melaksanakan syariat seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Yang kedua, bersyukur ya, bersuka cita dan tidak mengeluh. Jadi ada baiknya kita selalu melihat segala sesuatu yang kita sedang hadapi ini dengan nilai yang positif ya. Mandang dari segi yang positif. Dengan cara seperti itu kita akan terkesampingkan dari sifat yang namanya suka mengeluh dan tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, rendah hati, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah, dan tidak jaim. Nah, rendah hati ini berbeda dengan rendah diri seperti yang saya sampaikan pada video ataupun penjelasan saya terkait dengan 7 NDY ini. Rendah hati adalah sifat yang terpuji, di mana kita bisa
mengendalikan diri kita, mengesampingkan sifat egois kita, dan tidak mudah untuk merasa bangga akan diri sendiri. Jadi sebaiknya kita itu rendah hati. Walaupun kita memiliki kemampuan, kita tetap menunduk seperti padi ya. Semakin berisi, maka padi tersebut akan semakin menundukkan dirinya ke tanah. Ada baiknya kita mempunyai filosofi atau pandangan yang seperti ditunjukkan oleh tanaman padi, di mana ketika kita berisi kita tidak congkak atau sombong, melainkan ketika kita memiliki isi atau kemampuan yang lebih dari orang lain, lebih baik kita untuk merendahkan hati kita, merasa bahwa di atas kita masih ada yang lebih baik dari kita. Yang keempat, berpikir positif. Ya, seperti saya katakan tadi, dalam 7 NDY ini, kalau kita terapkan saja dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan sudah bisa mewujudkan diri kita sebagai seorang personal atau individu yang baik dibandingkan dengan orang lain. Jadi, kalau kita sudah berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak mudah bergunjing, maka tentunya di dalam pola pikir kita, kesehatan mental dan rohani kita pun akan berjalan baik, normal, dan mempositifkan diri sendiri ke dalam hal-hal yang mendukung ke arah yang lebih baik. Yang kelima, optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak mau. Jadi di sini kita harus bisa untuk mengatakan saya mungkin, saya bisa, dan saya mau. Jadi mengoptimalisasikan ya nilai suatu pandangan yang optimis kepada diri sendiri itu sangat membangun diri kita. Jadi kita tidak perlu validasi dari orang lain, di mana kita haus akan pujian. Kalau kita sudah bisa memberikan appreciate ya atau penghargaan reward kepada diri sendiri, itu merupakan suatu tingkat yang luar biasa. Kita tidak perlu untuk dipuji, kita tidak perlu untuk haus akan nilai-nilai yang positif dari orang lain, karena dalam kehidupan ini kita tidak mungkin menjadi suatu sempurna ya, menjadi seorang personal yang sempurna. Walaupun kita sudah baik, ada saja yang merasa diri kita kurang baik. Jadi tetap kita selalu optimis dan mengatakan saya kepada diri kita sendiri bahwasanya kita mungkin, kita bisa, dan kita mau. Khususnya di sini terkait dengan pembelajaran ya, apabila materi yang disampaikan terasa sulit, maka berusahalah untuk mengendalikan diri, mengeksplor dan memperbaiki ya pemahaman atau kemampuan akademik kita terhadap materi tersebut. Jadi jangan katakan tidak mungkin saya bisa mempelajari materi ini, itu sangat tidak baik. Kemudian ada kata karena di awal sudah bosan dengan hitungan, maka dikatakan dari awal sebelum mempelajari dan mengeksplor materi yang ada pada mata kuliah ini sudah mengatakan tidak mau. Dan itu akan membuat suatu hal yang tidak baik dari segi pola pikir kita dalam mempelajari mata kuliah matematika dasar. Yang keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Artinya apa? Kita memiliki sifat empati kepada orang lain ya, bisa memunculkan solusi atas suatu permasalahan dan membantu orang lain untuk menyarankan solusi apa yang akan digunakan ketika seseorang memperoleh permasalahan. Bukan kita hanya mengkritik atau mencela tanpa memberikan jalan keluar. Jadi ada baiknya ketika kita memberikan solusi, maka kasihlah memberikan kritik ya, maka kasihlah solusi atau saran yang membangun sehingga yang kita kritik tadi bisa memperbaiki atau mempositifkan dirinya, memberikan arah yang lebih positif kepada dirinya sendiri. Nah, yang ketujuh, patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Mana-mana ya kita tetap harus patuh kepada pemimpin ya, seperti penduduk patuh kepada presiden. Maka di sini kita juga memiliki nilai kepatuhan kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Contoh kecilnya saja ketika mahasiswa diberikan arahan oleh dosen, maka mahasiswa tersebut harus menjalankan arahan atau instruksi sesuai dengan apa yang disampaikan dengan dosen, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan semaksimal dan seefektif mungkin. Apabila ada kesalahan dari pemimpin, juga ada baiknya kita memberikan masukan dengan cara yang beretika, karena sewajarnya kita berada pada suatu ruang lingkup di mana ada posisi pemimpin dan ada suatu posisi anggota. Begitu juga mahasiswa kepada dosen, apabila dosen memberikan suatu hal yang dirasa tidak positif, maka mahasiswa bisa menyampaikannya dengan beretika dan santun. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan topik yang akan kita pelajari pada materi ini mengenai luas bidang datar dan volume benda putar.
Cakupan materi yang perlu kita pelajari atau kita pahami sebelum menghitung luas bidang data dan volume benda putar itu biasa kaitannya dengan integral. Jadi integral dapat digunakan untuk menghitung luas bidang data di bawah kurva. Kemudian integral juga digunakan untuk menghitung volume benda putar. Kita masuk ke topik bahasan mengenai konsep luas bidang. Jika Y sama dengan Fx continue di interval A, B, maka luas daerah di bawah kurva disimbolkan dengan atau dirumuskan dengan rumus ya, L sama dengan luas integral A sampai B Fx dx. Untuk contoh ya, ataupun ya dikatakan soal pengantar ya, untuk luas bidang 1, di sini ada soal, hitunglah luas di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 2 dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 2. Nah, ketika kita membaca soal, maka kita perlu mengidentifikasi apa saja yang diperlukan untuk menghitung luas. Nah, kita lihat di sini ada suatu fungsi yang diberikan di soal, yaitu X pangkat 2, kemudian daerah intervalnya, batas bawah dan batas atas. Maka diperolehlah nilainya itu X pangkat 3/3 dengan interval 0 ke 2, didapatkan hasilnya 8/3. Nah, bisa dilihat di sini contoh soal luas bidang yang kedua. Diberikan soal luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 4 dikurang S pangkat 2 dan sumbu X. Ya, jadi kalau kita selesaikan soal ini, kita menemukan titik potongnya yaitu X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 2 melalui jalan faktorisasi. Kemudian dari Fx-nya tadi diintegralkan, maka diperoleh nilainya 4x dikurang S pangkat 3/3 dengan batas bawahnya minus 2 dan batas atasnya 2. Maka diperoleh hasil akhirnya yaitu 32/3. Untuk volume benda putar, konsep yang perlu dipahami di sini yaitu di mana di bawah kurva, jika daerahnya di bawah kurva, daerah yang mau kita hitung volumenya berada pada di bagian bawah kurva dengan Y sama dengan Fs pada interval A, B, maka diputarlah terhadap sumbu minus X. Disebut dengan metode cakram atau this method dalam menentukan atau menghitung volume benda putarnya. Nah, kemudian di sini metode cakram kita terapkan ya dalam suatu soal, misalnya seperti ini, soal dengan bentuk umum ya. Potongan kecil berbentuk cakram ya. Potongan kecil berbentuk cakram lingkaran berjari-jari. Fx. Maka luas penampangnya adalah Vfx pangkat 2. Jadi kaitannya ke lingkaran juga. Dengan rumus lingkaran itu adalah V dikali R pangkat 2, di mana R-nya di sini ditentukan dari suatu fungsi Fx. Volume totalnya sama dengan jumlah integral dari semua cakram. Jadi ada proses perhitungan, penambahan atau additional dari semua integral yang berbentuk cakram tadi ya. Jadi ada total yang dicari, maka itulah yang menjadi volume total dengan menggunakan metode cakram. Nah, contoh terapannya dapat kita lihat di sini yaitu perhitungan dari volume benda putar. Hitunglah volume benda putar dari Y sama dengan akar X. Hitunglah volume benda putar dari Y sama dengan akar X, di mana X sama dengan 0 hingga X sama dengan 4 diputar terhadap sumbu X. Nah, kita gunakan rumus volume sama dengan V, integral 0 sampai 4 akar X pangkat 2 dx sama dengan V, integral 0 4 X dx. V, X pangkat 2/2 dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 sama dengan 8V. Jadi kalau kita buat 8V ini, kita satuannya satuan volume ya, 8V satuan volume. Soal ini bisa kita gunakan ya sebagai latihan kita di rumah, atau cari soal yang mirip kemudian kita kerjakan dengan menggunakan rumus dan pemahaman konsep yang sama dengan contoh soal. Dianalogikan apa yang sudah kita pahami kemudian diterapkan dengan sesuatu yang mirip dengan apa yang sudah pernah kita kerjakan atau dipahami sebelumnya. Jadi itu muncul hierarki antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sebelumnya. Oke, lanjut kita ke topik volume benda putar. Hitunglah volume benda dari Y sama dengan X, X.
dengan X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu I. Penyelesaiannya kita bisa menggunakan rumus ya. V sama dengan 2 V integral 0 ke 2X dikali X dx sama dengan 2 V integral 0 2X pangkat 2 dx. Maka diperoleh 2V sama dengan X pangkat 3/3 dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 2. Sehingga ketika kita masukkan nilai batas bawah dan batas atasnya, lakukan proses pengurangan, diperoleh hasil akhir dari volume benda putar yaitu 16/3V satuan volume. Nah, terkait dengan materi ini, saya memberikan beberapa soal latihan mandiri yang merupakan suatu bentuk evaluasi terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Di mana soal yang pertama saya membuat hitunglah volume benda putar dari suatu fungsi Y sama dengan 3 akar X, di mana X-nya sama dengan 1 hingga X-nya sama dengan 4. Nanti tugas mahasiswa dan mahasiswi silahkan dikerjakan dalam lembar penyelesaian, dibuat seperti biasa. Kirimkan fotonya dalam foto yang jelas ya. Kalau kita lihat soal ini ada kaitan dengan contoh soal yang sudah dijelaskan pada materi. Jadi boleh diulang, dicoba dan diterapkan bagaimana cara mencari volume benda putar terkait dengan soal yang nomor 1. Untuk soal yang kedua, hitunglah volume benda putar dari Y sama dengan X pangkat 2, di mana X-nya sama dengan 0 hingga X-nya sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Ini juga sama, silakan diterapkan, analogikan dengan contoh soal, dan berusahalah untuk menyelesaikannya secara mandiri, menggunakan pemikiran sendiri ya, tanpa melihat ataupun mengcopy penyelesaian yang dibuat dari teman yang sudah mengerjakan. Ya, saya harap mahasiswa berlaku jujur, mahasiswa dan mahasiswi jujur dalam menyelesaikan soal tersebut sesuai dengan kemampuannya, berlatih, karena kita posisinya tidak di kelas ya, kita berada di tempat masing-masing, lokasi yang berbeda. Jadi terapkan di dalam pola pikirnya untuk bisa berlatih dan menyelesaikan suatu persoalan secara mandiri. Nah, yang terakhir tetap pembahasan terkait dengan volume benda putar dari Y, fungsinya ya, Y sama dengan 2X dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3. Yang ditanya atau yang diinstruksikan adalah berapakah volumenya jika diputar terhadap sumbu Y. Nah, silakan juga dibaca kembali contoh soal yang ada di slide sebelumnya. Berlatihlah untuk menyelesaikan soal ini, karena bisa jadi soal-soal yang disampaikan baik berupa materi ataupun video bisa saja nanti dijadikan sebagai salah satu soal yang ada pada ujian akhir semester. Nah, kesimpulan, materi luas bidang dan volume benda putar merupakan penerapan integral dalam menghitung ukuran geometris dari suatu kurva atau bangun. Luas bidang digunakan untuk menentukan besarnya daerah di bawah kurva suatu fungsi pada interval tertentu, sedangkan volume benda putar diperoleh ketika daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu koordinat sehingga membentuk bangun 3 dimensi. Perhitungan volume dapat dilakukan dengan metode cakram, cincin, washer, atau kulit silinder, tergantung bentuk rotasinya. Konsep ini sangat penting dalam bidang teknik, khususnya untuk menghitung luas penampang, kapasitas pipa, tangki kawat, maupun komponen berbentuk silinder atau tabung. Sehingga keterampilan dalam memakai ataupun menerapkan integral dalam konteks luas dan volume akan sangat bermanfaat baik secara teoritis maupun aplikatif. Jadi di sini mahasiswa dapat melihat bahwasanya matematika itu tidak hanya teori, melainkan matematika itu selalu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Jika tidak ada pertanyaan, kalaupun nanti ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui WA group, disampaikan saja apa yang menjadi kendala dalam mempelajari materi ini ya. Jadi kita tetap bisa berdiskusi walaupun kita tidak berada di satu tempat. Saya sudahi dulu pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi.